Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu wali Songo yang paling akomodatif terhadap budaya Jawa. Menggunakan kesenian seperti wayang kulit dan tembang atau sering disebut gamelan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam secara halus dan damai, serta terkenal sebagai seniman, arsitektur, dan penasehat pemerintahan yang sangat cerdas. Beliau dikenal karena pendekatannya yang lembut, tidak memaksa, dan mengintegrasikan ajaran Islam dalam tradisi lokal seperti pakaian adat, baju takwa, atau surjan. Ukiran serta arsitektur Masjid Agung yang berada di Demak. Peran dan julukan Sunan Kalijaga. Penyebar agama Islam yang berjasa sangat besar dalam menyebarkan agama Islam di Jawa dengan pendekatan budaya. Beliau juga seniman dan arsitek, pencipta wayang kulit dengan konten Islami atau sering disebut wayang sadat, pencipta baju takwa atau surjan, perancang Masjid Agung Demak, dan pembuat saka tatal tiang masjid. Menjadi penasehat di Kesultanan Demak, atau sering disebut julukan lainnya adalah Masyaid, Syekh Malaya, Beranda Lokajaya, Pangeran Tuban, Raden Abdurrahman, dan Santikusumo. Metode dakwah Sunan Kalijaga bisa terbilang unik. Pertama adalah akomodatif, menggunakan media budaya yang sudah ada seperti wayang, gamelan, dan pakaian untuk memasukkan nilai-nilai Islam. Filsafat dan tembang mengajarkan Islam melalui filosofi tinggi dan tembang seperti lir-ilir dan gundul-gundul pacul. Dan peninggalan dari Sunan Kalijaga yang paling dikenal masyarakat luas adalah seni wayang kulit, tembang-tembang Jawa, baju takwa atau sering disebut surjan, dan arsitektur Masjid Agung Demak termasuk saka tatal yang ikonik. Singkatnya, Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang membumi menyatu dengan budaya Jawa untuk menyebarkan Islam, menjadikannya sangat dicintai dan diterima di masyarakat. Dan karomah yang terkenal di masyarakat Sunan Kalijaga adalah mencakup berbagai keajaiban spiritual dan kemampuan luar biasa, seperti memunculkan api abadi Merapen dengan tongkatnya. Ada juga yang menyebutkan beliau bisa menghilang, berjalan di atas air, serta mengubah tanah menjadi emas saat menyamar sebagai penjual rumput untuk menobatkan Ki Ageng Pandanaran, menunjukkan kekuatannya yang dekat dengan Tuhan dan kemampuannya dalam dakwah melalui media budaya Jawa. Ia juga dikenal memiliki karomah berupa baju takwa peninggalan Rasulullah SAW, menjadikannya salah satu wali yang sangat dihormati khususnya di Jawa. Contoh karomah Sunan Kalijaga adalah sebagai berikut: memunculkan api abadi Merapen melalui tongkatnya. Ia menciptakan sumber api abadi yang tidak pernah padam, digunakan untuk berbagai acara penting nasional. Dan beliau pada saat menyamar dan mengubah tanah menjadi emas. Saat menyamar sebagai penjual rumput, ia mencangkul tanah yang menjadi emas untuk menyadarkan Ki Ageng Pandanaran yang kemudian menjadi muridnya, yaitu Sunan Bayat. Kemampuan menghilang dan berjalan di atas air. Masyarakat percaya Sunan Kalijaga memiliki ilmu untuk menghilang dan berjalan di atas air, menunjukkan kekuatan spiritualnya yang sangat luar biasa. Baju takwa Rasulullah SAW, dikatakan ia memiliki baju takwa warisan Nabi SAW yang menjadi bukti keistimewaannya sebagai bukti juga atas kewaliannya. Bala api pernah diuji dengan dibakar namun tidak mempan, menunjukkan kekuatannya menembus batas fisik orang normal. Menghidupkan ayam tukung, mampu menghidupkan ayam panggang yang sudah tidak bernyawa. Makna karomah dalam dakwahnya, karomah ini tidak hanya sebagai pertunjukan kesaktian, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari metode dakwahnya yang akomodatif terhadap budaya Jawa, seperti melalui seni wayang dan gamelan,
untuk menarik simpati dan menyebarkan agama Islam secara arus dan efektif. Sunan Kalijaga menciptakan banyak sekali karya seni yang menjadi media dakwah Islam di Jawa seperti wayang kulit, cerita Islami misalnya Tokoh Bagong, tembang-tembang populer seperti Ilir, Gunul-Gunul Bacur, Suluk Linglung, dan Kidum Rumakseko Ingwengi, serta mengembangkan seni ukir, gamelan, gong syahadatain, bedung masjid, hingga upacara adat Gerebek Maulud. Semuanya untuk menyebarkan agama Islam secara akulturatif dan halus. Dan karya seni dan budaya paling banyak dikenal oleh masyarakat adalah seni wayang kulit, tembang dan suluk, seni gamelan, seni ukir, dan bedug masjid, juga upacara adat. Aspek lain, wayang sadat dan jamu sekali musada menciptakan lakon pewayangan yang berfokus pada ajaran Islam sadat dan falsafah jamu sekali masyarakat. Sumur Jolotundo dibuat sebagai tempat wudhu yang dipercaya memiliki karma. Karya-karya ini mencerminkan strategi dakwahnya yang sangat halus, menangkap ikan tanpa mengkeruhkan air, dengan menyatukan budaya Jawa dan ajaran Islam. Dan kenapa disebut dan dapat julukan Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga mempunyai nama kecil, Raden Said. Beliau dijuluki Syekh Malaya. Ia adalah anak dari Adipati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Agama Islam yang ia pelajari langsung dari Sunan Bonang sendiri. Dan berapa istri Sunan Kalijaga? Sunan Kalijaga memiliki beberapa istri, yang paling sering disebut adalah Dewi Saroh dari Sunan Gunung Jati dan Syarifah Zainab putri Syekh Siti Jenar, serta disebut juga Syarifah Haropa Retno Dumilah. Meskipun jumlah pastinya bisa bervariasi dalam sumber sejarah dengan hasil perkawinan yang melahirkan banyak keturunan seperti Sunan Muria dari Dewi Saroh. Dan istri Sunan Kalijaga menurut berbagai sumber salah satunya adalah Dewi Saroh atau Dewi Sarkona, dan yang kedua Syarifah Zainab putri Siti Jenar atau Raden atau Abdul Jalil, dan yang ketiga Syarifah Haropa Retno Dumilah yang disebutkan sebagai salah satu Sunan Kalijaga dalam sumber dari Wikipedia, dan yang terakhir adalah Siti Hafsah. Jadi setidaknya ada 3 hingga 4 istri yang sering disebutkan dalam kisah sejarah Sunan Kalijaga, dengan Dewi Saroh dan Syarifah Zainab sebagai yang paling dikenal. Demikian sejarah singkat dari Sunan Kalijaga yang bisa saya sampaikan, dan semoga bermanfaat dan mengingatkan kita supaya jangan lupa dengan sejarah-sejarah yang memiliki nilai keislaman. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga kalian sehat semua dan dilancarkan rezekinya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.